Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dipertemukan pada pembelajaran daring fisika hari ini. Sholawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Baiklah, pembelajaran daring fisika kita mulai dengan bab yang baru yaitu suhu dan kalor. Kita awali slide yang pertama, yaitu suhu dan kalor. Itu ada 4 ya yang mau dipelajari. Yang pertama itu skala suhu dan kalor. Yang kedua pemuaian zat. Yang ketiga kalor dan perubahan wujud. Dan yang terakhir atau yang keempat itu perpindahan kalor. Itulah yang mau dipelajari dalam bab suhu dan kalor. Kita lanjutkan slide berikutnya. Skala suhu kalor ya. Skala dan ini adanya skala suhu dan kalor itu pernah dipelajari di SMP. Suhu atau temperatur adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi yang dimaksud suhu atau temperatur itu adalah besarnya yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Bawahnya, perhatikan slide-nya itu. Beberapa skala termometer, itu ada beberapa jenis, antara lain Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Ini pernah di SMP juga. Kita lanjutkan slide berikutnya. Skala suhu. Perhatikan skala suhu ini contohnya ada Celsius, C itu Celsius, titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100 derajat. Terus Fahrenheit 32 derajat, titik bekunya, titik didihnya 212 derajat, dan seterusnya. Yang terakhir itu tertutup video saya, itu Kelvin ya, termometer Kelvin itu titik bekunya 273. Perhatikan itu tertutup, itu dicatat atau dibuat skalanya seperti gambar karena itu titik bekunya tertutup video saya. Jadi titik bekunya untuk termometer Kelvin itu 273. Titik didihnya 373 derajat. Ya, itu skalanya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Tugas diskusi. Jadi diskusi ini pernah mungkin di SMP itu membuat perbandingan skala suhu di atas yang kami terangkan tadi, yaitu menentukan hubungan persamaan antara 4 skala. Jadi itu ada perbandingan skala suhunya, nanti bisa untuk membuat rumus ya. Skala suhu ini bisa untuk membuat rumus, misalnya derajat Celcius mau dijadikan Fahrenheit, Reaumur, ya, atau Kelvin itu ada rumusnya. Ya, ini SMP sudah pernah juga. Silahkan ini dikerjakan, terus nanti dikumpulkan di WA saya. Ya. Kita lanjut. Pemuaian zat. Pemuaian zat itu ada 3, pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Jadi dalam hal ini zat itu bisa muai atau memuai itu dari panjangnya, luasnya, dan volume, terutama zat padat ini ya. Kita lanjutkan. Kalor dan perubahan wujud. Perhatikan itu rumusnya. Ini pemuaian panjang itu ada rumusnya. Delta L itu perubahan panjang sama dengan alfa itu koefisien muai panjang, L0 itu panjang awal, delta T itu perubahan suhu. Ya. Jadi itu rumusnya kamu perhatikan, itu di SMP juga pernah. B, yang B atau yang kedua,
pemuaian luas. Nah, luas itu pakai A simbolnya. Delta A itu perubahan luas sama dengan delta T itu luas pada suhu akhir atau pada suhu T dikurangi A0 suhu pada awal ya. Luas suhu pada awal. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal ya, luasnya itu ya. Kita lanjutkan. Pemuaian volume. Volume itu ada rumusnya pakai simbol V besar. Delta V itu berarti perubahan volume sama dengan gamma itu koefisien volume. Gamma itu koefisien volume itu berarti sama dengan 3 alfa. Ya. Ingat itu. Karena panjang kali lebar kali tinggi itu panjang semua toh. Besaran panjang maka dibuat 3 alfa boleh gamma itu. Kalikan V0 volume awal, kalikan lagi delta T perubahan suhu. Kita lanjutkan. Pemuaian gas. Itu ada 3 hukum ahli fisika tentang pemuaian gas. Yang pertama, hukum Boyle, yaitu V1 kali P1. V1 itu volume awal kali P1 tekanan awal. Itu sama dengan V2 kali P2. V2 itu volume akhir kalikan P2 tekanan akhir. Itu hukum Boyle. Yang B, hukum Gay-Lussac. Itu P1 per T1. P1 itu tekanan awal dibagi T1 suhu awal. Sama dengan P2 tekanan akhir dibagi T2 tekanan suhu akhir. Kita lanjutkan. Yang ketiga itu hukum Charles. Hukum Charles itu kaitannya volume dengan suhu. V1 itu volume awal dibagi T1 suhu awal. Sama dengan V2 volume akhir dibagi T2 suhu akhir. Nah, ini sudah 3 ahli pemuaian gasnya ini ya, ahli fisika tentang gas. Kita lanjutkan. Nah, dari ketiga ahli tadi dapat disimpulkan dari ketiga rumus itu menjadi suatu persamaan gas ideal. Ini rumus penting ya. Jadi kalau disimpulkan dari 3 rumus tadi itu P1 kali V1 per T1. Itu maksudnya ya tadi B1 itu sudah toh tekanan awal, V1 volume awal per T1 suhu awal. Itu sama dengan P2 kali V2 per T2 yang akhir ya. Ya paham kan? Ini penting sekali karena ini termasuk persamaan umum gas ideal yang disimpulkan oleh 3 ahli fisika tadi tentang gas. Kita lanjutkan. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis itu apa? Kalor jenis adalah suatu benda itu dapat didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg satu benda sebesar 1 Kelvin. Itu definisinya kalor jenis suatu benda. Ya, jadi bermacam-macam itu nilai dari C-nya atau kalor jenis. Ya. Rumusnya perhatikan C kecil, C biru itu C kecil. Itu menyimbolkan lambangnya ya untuk kalor jenis. Itu sama dengan Q per M kali delta T. Q itu kalor yang diperlukan per M itu massa, delta T perubahan suhu. Ya, itu rumus untuk kalor jenis. Bawahnya kamu perhatikan. Kapasitas kalor itu dapat didefinisikan sebagai jumlah energi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 Kelvin. Nah, rumusnya kamu lihat bawahnya itu C. C itu C besar. Kalau kapasitas itu pakai huruf C besar atau kapital maksudnya. Itu sama dengan Q per delta T.
Ya, banyaknya kalor atau jumlah energi kalor yang diperlukan dibagi waktunya, selang waktu. Maaf, bukan selang waktu. Delta T besar itu suhunya. Ya, delta T itu besar suhunya. Itu sama dengan massa kali C. Massa M kali C. C kecil itu sebenarnya. Ya, itu kalor jenis. Jadi massa kali kalor jenis C kecil yang biru. Ya, kita lanjutkan. Asas Black. Asas Black, hukum kekekalan energi pada pertukaran kalor disebut asas Black. Ya, ini hukum Black ini yang menemukan Robert Black ini namanya. Ini rumusnya QL sama dengan QS. QL itu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ya, simpel. Rumusnya Q ya tadi sudah di atas tadi ya, slide yang di atas tadi. Tayangan yang di atas. Kita lanjutkan. Kalor dan perubahan wujud. Itu dapat dibuat skema dari padat, cair, gas. Itu lihat skemanya, itu sudah juga di SMP. Padat ke cair, itu mencair. Sebaliknya cair ke padat, itu membeku. Itu arah panahnya itu dilihat. Ya, ini sudah pernah, kita lanjutkan. Kalor laten dan perubahan wujud. Kalor laten itu apa? Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk mengubah wujudnya persatuan massa. Jadi, kalor laten itu bukan untuk menaikkan suhu bendanya, tapi untuk merubah energinya, untuk merubah wujudnya atau bentuknya. Rumusnya kamu lihat, L sama dengan Q per M. L itu keterangannya kalor lebur, Q itu kalor yang diperlukan, M itu massanya. Jadi kalor lebur itu untuk merubah wujudnya. Contohnya ya apa itu es batu bisa mencair menjadi air, itu berubah bentuknya. Tidak untuk menaikkan suhu, tapi untuk merubah bentuknya. Kita lanjutkan. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, radiasi. Jadi konduksi itu melalui zat padat, perpindahan kalornya. Konveksi, perpindahan kalor melalui zat cair. Radiasi, perpindahan kalor melalui gas atau udara, mediumnya. Coba kamu lihat rumus-rumusnya. H itu kalor yang mengalir tiap selang waktunya. Ya. Itu sama dengan K itu koefisien konduktivitas atau koefisien konduksinya. Itu kalikan A luasnya, T itu suhunya, ya, per L itu panjangnya. Ya. Konveksi sekarang, konveksi itu H itu kalor yang diperlukan per satuan waktu, sama dengan H itu koefisien konveksinya itu koefisien ya perpindahan kalor untuk konveksi ya. Itu konveksi H itu ya, koefisien konveksinya. A itu luasnya, maksudnya kalau ini ya apa? Jumlahnya ya. Luas dari zat cairnya itu dikalikan delta T perubahan suhunya. Radiasi itu W sama dengan E kali bukan torsi yaitu seperti pancing itu lambang Yunani itu suatu simbol dari koefisien radiasi dikalikan T pangkat 4 itu bukan T kali 4 ya. Itu bukan T kali 4 tapi T pangkat 4 ya. Jadi keterangannya W itu kalor yang diserap atau yang mengalir. E itu koefisien, nah itu benda hitam. Jadi benda hitam itu antara 0 dan 1. 1 itu hitam, setengah itu abu-abu ya.
0 itu putih ya. Terus yang seperti torsi itu, seperti pancing itu koefisien radiasi. T itu suhunya pangkat 4. T itu satuannya suhu mutlak pakai Kelvin. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan nanti saya tambahkan teori-teori tentang mekanika fluidanya supaya lebih jelas dan latihan-latihannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah bacaannya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Giat belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.